Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita akan membahas tentang yang saya tulis di sini ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang apa itu lucid dream ya. Ya, apa sih itu ya? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Apa sih itu? Lucid dream yaitu sadar saat kita itu bermimpi ya teman-teman ya. Dan mimpi bisa sebagai sarana informasi dari alam semesta yang membuka buku kehidupan yang akan kita saksikan. Gitu ya. Nah, di sini saya mau menceritakan bedanya antara mimpi yang sadar dan mimpi yang nggak sadar ya. Mimpi yang sadar sama yang mimpi yang nggak sadar itu kayak gimana sih? Nah, di sini kita bahas bersama ya. Jadi yang disebut dengan lucid dream ya teman-teman ya, itu adalah mimpi tapi sadar ya, mimpi tapi sadar. Nah, kondisi lucid dream ini ya akan bisa kita rasakan ya ketika kita lebih banyak sadarnya ketika dalam proses kehidupan ya. Misalkan mata kita itu melek ya. Ketika bangun tidur kita itu melek nih ya, kita itu lebih banyak dalam kesadarannya. Ya, kalau lebih banyak dalam kesadarannya, maka kemungkinan besar kita juga bisa mengalami lucid dream atau yang disebut dengan kita saat bermimpi itu bisa sadar. Ya, nanti saya akan jelaskan bedanya seperti apa sih kalau mimpi itu sadar sama mimpi tidak sadar kayak gimana gitu ya. Makanya kenapa tahapannya ketika kita sudah mulai stay dalam kesadaran ya. Kita sudah, waalaikumsalam Mami. Kita sudah lebih banyak sadarnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita itu akan bisa sadar saat bermimpi. Ya, dulu ya zaman dulu tuh saya tuh nggak sadar loh kalau saya bermimpi gitu ya. Ya perasaan kayaknya nggak bermimpi dan mungkin kalau ada mimpi cuma sedikit-sedikit udah gitu ya. Zaman dulu nih. Nah, ketika saya mengalami yang disebut dengan anxiety disorder atau disebut dengan ya ada gangguan kesehatan mental di situ ya teman-teman ya. Nah, disitulah ternyata membangkitkan sisi spiritual ya atau membangkitkan jiwa yang tertidur. Jadi akhirnya dia itu akan bangkit ya. Dia bangkit kemudian lebih banyak menyadari hal-hal di luar diri, bahkan menyadari hal yang di dalam diri. Ya, jadi rasanya itu kayak jadi banyak sensasi di badan yang kita merasa kok aneh ya. Kok begini begitu ya. Kok kita bisa nih merasakan pikiran tuh bisa jalan sendiri ya. Saya juga bisa merasakan nih pikiran itu satu sama lain tuh bisa tabrakan ya dengan berbagai data yang hadir ya. Berbagai data-data yang itu tuh muncul teman-teman ya. Jadi semua sampah-sampah di pikiran tuh semua itu muncul ya, atau luka-luka batin segala muncul. Kenapa sih mereka itu bisa muncul ya? Karena apa? Kita sudah terbuka kesadarannya. Makanya tidak aneh ya. Dan jangan kaget buat teman-teman mungkin di sini ya, yang ketika kalian belajar tentang kesadaran atau belajar tentang ilmu spiritual atau kalian mungkin diguncang oleh kehidupan ya, itu kesadarannya akan lebih naik ya, akan lebih tinggi. Nah, di saat kesadaranmu lebih tinggi, disitulah momen-momen semua sampah-sampah dalam batinmu, sampah pikiran kamu, data-data di masa lalu nih, semua itu akan dimunculkan semuanya. Karena apa? Seperti halnya ketika teman-teman itu masuk ke dalam rumah. Ya, rumah. Misalkan teman-teman sudah menghuni rumah, tapi kalian tuh tidak sadar bahwa rumah kamu itu kotor banget dan lampunya itu tidak nyala. Jadi kalian tuh selama ini mungkin menghuni rumah yang benar-benar kotor sekali, tapi kalian tidak sadar rumah kalian kotor. Nah, ketika kesadaran kalian itu sudah terbuka, ya kesadaran lebih lebar, maka itu seperti halnya rumah kamu yang sudah ada lampunya. Kemudian kamu itu ceklek ya, bahasa ceklekin saklar lampu itu ya, dan disitulah teman-teman ya, kamu itu bisa melihat betapa rumah kamu itu kotor banget. Karena apa? Kamu sudah menyalakan saklarnya, kamu sudah menyalakan lampu yang ada di rumah kamu. Nah, ketika kamu momen itu ya, kamu sudah menyalakan lampu, otomatis kamu akan bingung. Bingung kenapa? Loh, kok rumahku kotor ya ternyata ya? Kok rumahku ternyata selama ini tuh kotor banget ya? Kalian baru sadar ya bahwa rumah kamu kotor, rumah kamu nggak pernah dibersihin, rumah kamu nggak pernah dipel ya, banyak baju-baju yang berserakan ya.
Di momen itulah kamu itu sadar. Kenapa? Karena lampu rumahnya sudah dinyalakan. Jadi ketika teman-teman mulai sadar akan hidup ini, jangan heran. Memang kehidupannya ini kayak kacau ya, kayak misalkan kok hidupku kayak jadi hampa ya. Kenapa ya hidupku tuh kok kayak mecar-macir gitu ya. Kemudian hidupku tuh banyak masalah ya. Kemudian kok aku suka marah-marah ya. Dan kalian lebih bisa menyadari segala rasa itu yang muncul. Kenapa? Karena kesadaran kamu lebih banyak, lebih gede. Kalau dulu tuh tidak sadar ya, masih tertidur kesadarannya, sehingga tidak bisa merasakan kebatinan ya, atau sampah-sampah batin, sampah emosi, sampah pikiran, data-data di masa lalu yang tidak memberdayakan, ya yang itu sudah nempel-nempel tidak dirasakan, karena tidak ada kesadaran di situ, masih tertidur. Nah, setelah kesadaran kamu bangun, seperti kamu menyalakan lampu yang ada dalam rumah kamu, yang selama ini tidak pernah kamu nyalakan dan kamu kaget kan? Duh, aku bingung gimana ya, rumahku kok kotor banget nih. Aku bingung nih, saking kotornya aku harus ngapain dulu ya? Ya, aku harus ngapain dulu ya? Apakah aku harus ngepel dulu? Apakah aku harus nyapu dulu? Apakah aku harus eh nyuci baju dulu dan lain-lain? Saking semuanya itu geruduk ya, bahasa Jawanya tuh semua itu kayak geruduk gitu loh. Ya, semua itu geruduk jadi satu. Dan itu saya merasakan ya, semua jadi satu sampai saya kewalahan ya. Aku harus gimana sih ini? Ya, kayak merasakan bahwa egoku yang gede banget itu ada. Ya, semua data-data pikiranku juga mengguncang semuanya ya, dan itu terasa banget sampai kepalaku tuh kayak sakit gitu loh. Ya kayak kepala udah sampai yang aku sampai udah nggak betah sama kepala aku sendiri. Ya bisa dibayangkan ya, udah nggak betah sama kepalanya sendiri gitu loh. Jadi aku sampai bingung ini kok aku nggak betah ya sama diriku sendiri gitu loh. Nah di momen itulah hasilnya kita itu baru sadar ternyata kita nggak betah sama diri kita itu udah lama. Tapi kita nggak sadar. Nah ketika ya alam semesta sudah mengguncang kita dan jiwa kita sudah mulai bangun dari kesadaran kita sudah mulai terbuka, maka guncangan itu yang awalnya kita mengira ini ada penderitaan hidup ya, dan aslinya itu adalah proses pembersihan ya, proses pembersihan jiwa dari segala sampah di masa lalu. Masa lalu tidak hanya masa lalu sekarang loh ya, tapi kehidupan di lampau-lampau yang sudah mungkin ribuan tahun, jutaan tahun kayak gitu loh ya, yang itu turun temurun dan terus menerus ya, yang ada di badan energi kita, yang akhirnya dia itu dimunculkan untuk diterima, untuk disaksikan saja. Sehingga ketika kita menyaksikan semua sampah-sampah itu ya, mereka itu akan apa? Mereka akan netral dengan sendirinya, mereka akan kembali pada Tuhan, bahasanya gitu ya. Mereka akan kembali pada alam semesta itu sendiri saat kita hanya menyaksikan. Tapi otomatis awalannya itu nggak bakal bisa menyaksikan. Karena apa? Sangat mengguncang. Mengguncang, bahkan saya pengen lari kemana gitu rasanya. Saya kayak pengen lari, terus kayak ada guncangan di jiwa, guncangan di badan ya, sampai aku tuh harus yang lari kemana, aku sampai kayak bingung ya, badanku tuh kayak dikejar sesuatu gitu loh ya. Jadi pikiranku juga kayak dikejar sesuatu, tubuhku nggak aman lah, semuanya itu kayak mengguncang ya bahasanya. Sampai akhirnya perlahan-lahan saya punya keyakinan ya bahwa semuanya pasti berlalu ya, dan saya perlahan-lahan itu ya bertanya, ya Tuhan kenapa ya seperti ini, kenapa ya kok bisa seperti ini, tunjukkan kepadaku kayak gitu ya. Dan perlahan-lahan dengan proses demi proses itu ya, saya seperti ditunjukkan oleh Tuhan ya, ditunjukkan oleh Allah gitu ya, perlahan-lahan step by stepnya, dan akhirnya memahami kehidupan ini seperti apa ya, dan akhirnya kita bisa kembali pada diri kita sendiri dan bisa percaya lagi sama diri kita. Dan ternyata teman-teman, disinilah momen saya itu sadar ya, ketika kan saya selalu ini ya, karena merasakan banyak sensasi di badan juga, kayak dikejar sesuatu, terus gampang sensitif juga badannya gitu ya, dan akhirnya saya harus menyadari penuh bahwa aku adalah bukan tubuh ini ya. Dan akhirnya perlahan-lahan saya sudah menyadari ibaratnya hidupnya, kehidupannya itu sadar penuh lah ya. Dari situlah saya itu mulai bermimpi ya, kayak mimpinya itu bisa sadar ya, mimpi dalam keadaan sadar. Contohnya gimana? Contohnya ketika saya dihadapkan ya, contohnya ini mimpinya itu gini, saya dibawa, saya sama teman-teman saya nih, nah terus saya tuh dipilihin satu kamar sama teman saya, yang kamarnya itu tuh kayak nggak nyaman banget kamarnya. Jadi ada kamar yang kayak sepi banget, ada kamar yang rame-rame. Nah tiba-tiba saya tuh dibawa ke kamar yang sepi dan saya disuruh
untuk ke kamar itu, kamu sini ya kamarnya ya, kayak gitu. Nah terus di situ saya sadar teman-teman, saya merasa nggak enak di situ, nggak nyaman. Disitulah aku memilih, aku nggak mau di sini, aku nggak mau di sini, ini nggak enak kok, aku pilih yang lain. Nah itulah mimpi saya sadar gitu loh. Ya, jadi mimpi sadar itu tuh kamu itu bisa memilih sesuatu ketika kamu itu bermimpi. Jadi kayak orang hidup kayak gini loh. Kayak orang hidup di dunia nyata melek matanya, sama kayak matanya merem kamu mimpi juga sama kayak kamu itu melek. Ya, aku nggak mau di sini, itu kamu sadar. Tapi kalau kamu mimpimu itu ya, mimpi kamu itu tuh kamu bukan mimpi yang sadar, kamu akan terbawa arus. Ya udah, kamu harus A, yo A aja, ke B, yo B aja, kayak gitu loh. Kalian tuh nggak menyadari bisa memilih sesuatu. Ya, ketika kalian itu nggak mimpi dalam keadaan yang tidak sadar, kalian mengikuti arus aja, nggak bisa memilih. Nah, tapi kalau kalian tuh mengalami mimpi dalam keadaan sadar atau yang disebut dengan lucid dream, maka kalian tuh bisa memutuskan sesuatu di situ. Ya, kalian bisa memutuskan kayak aku tadi cerita. Itu contohnya ya teman-teman ya, contohnya itu satu. Nah, kemudian selanjutnya tak lanjutin ya sekalian ya. Selanjutnya adalah mimpi sebagai sarana informasi dari alam semesta. Ya, jadi teman-teman semuanya ya, saya juga sering mendapatkan kayak informasi terlebih dahulu ya. Terkait apapun, misalkan ya apapun tuh lah, nanti saya tuh lewat mimpi gitu loh. Jadi misalkan ya, mimpi mau ketemu, mimpi kenal, saya punya teman ya, saya punya teman dan saya tuh nggak tahu lah keberadaan dia di mana kayak gitu ya waktu itu ya. Saya nggak tahu ya, udah lupa gitulah bahasanya. Habis itu saya itu ketika bermimpi tuh ya, saya diberikan informasi dalam semesta ya, terkait teman saya itu di situ dikasih informasi detail. Dan ketika bermimpi ya, mimpi saya itu tuh rasanya sangat nyata banget. Jadi lucid dream itu nyata ya. Nyata itu maksudnya tuh kayak ya bener-bener nyata. Mata kita bener-bener melihat sesuatu kondisinya seperti itu. Perasaannya juga kadang itu ada di situ. Kemudian kita itu benar-benar tahu detail banget seperti orang hidup. Seperti mata kita melek di kehidupan, sama seperti kalian misalkan bermimpi tapi sadar, itu sama persis. Ya, jadi ketika saya bangun tuh benar-benar saya ingat tadi situasinya seperti ini, kemudian warna-warnanya seperti ini, itu udah komplit banget kayak gitu. Jadi biasanya yang komplitan kayak gitu dengan sadar itu ada sebuah informasi kayak gitu ya. Sebuah informasi, makanya alam semesta ini keren, dahsyat banget ketika kita itu sadar ya, informasinya itu banyak. Satu, bisa lewat intuisi kamu yang tajam. Ya, jadi ada suara-suara batin itu benar-benar suara gimana ya, suaranya itu bukan suara ego saat pikiran ya, tapi benar-benar dari suara ilahi atau suara spontanitas yang muncul. Ya, ada dua, dari mimpi juga, iya. Ya, dari mimpi juga salah satu cara alam semesta itu untuk berkomunikasi, memberikan sebuah. Iya Bun, ya mungkin kayak gitu ya Bun ya. Iya, jadi saya itu kayak bisa niteni ya teman-teman ya. Jadi gini loh, karena saya itu suka niteni ya. Niteni itu nek orang Jawa ilmu titen ya. Nah saya dari dulu tuh orangnya itu memang niteni pola-pola. Ya misalkan pola-pola alam semesta yang kayak gini, kok bisa begini ya, kayak gitu tuh aku tuh merenung teman-teman. Ya jadi aku niteni, makanya kenapa titenan itu, kalau orang Jawa zaman dulu tuh mesti niteni lah, itu ilmu titen. Nah kalau saya juga sama kayak gini. Ya makanya itu kayak aku paham ini bedanya ini. Kayak ngimpi informasi apa ngimpi nggak informasi itu ya beda gitu loh ya. Gitu ya. Jadi makanya yang tahu tuh kita sendiri yang akan mengetahui. Ya, apalagi ketika kita banyak sadarnya ya, nanti informasi itu akan bisa kita dapatkan loh. Tidak hanya dari mimpi teman-teman, malah justru ketika kalian sadar pas tidak bermimpi ya, hidup dalam kesadaran, informasi itu akan kalian dapatkan dengan gampang banget. Ya misalkan kalian tuh bisa dapat informasi dari apa? Ya dari pola-pola sesuatu yang itu tuh kayak ngomong sesuatu lah ya teman-teman ya. Jadi aku tuh sering banget dapat informasi ya, kalau aku ya dari dulu tuh dapat informasinya itu lewat angka. Lewat angka ya. Kan banyak teman-teman beda-beda ya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat intuisi, ada yang lewat angka ya. Nah, aku juga tipe yang lewat angka. Ya, teman-teman ya. Jadi, aku tuh kalau dari angka ya, teman-teman, aku tuh kayak apa ya? Kalau lihat angka, pola-pola angka itu kayak udah berbicara angkanya itu ya. Jadi di balik angka itu kayak apa ya?
kayak udah ngomong gitu loh, kayak ngomong sesuatu. Jadi aku tuh merasakan ya, di balik sebuah angka itu ya, itu ada nyawanya, ya ada nyawanya di apa ya, di balik angka gitu loh. Karena apa teman-teman? Karena kehidupan saya ya teman-teman, kehidupan saya ketika saya merenung ya, dari saya lahir sampai sekarang tuh pola-pola kehidupan saya di masa lalu sampai sekarang itu angkanya ya teman-teman, itu angkanya rapi banget ya. Jadi angkanya itu 7 ya, angkanya 7, 17, 23. 7 itu kan Munisa kan angkanya 7 ya. Munisa angkanya 7. Habis itu 23 itu, kalau 23 kan memang tanggal lahirku ya. 27 adalah apa? 27 adalah jumlah dari nama saya. Nama panjang saya itu jumlah 27, dan 27 itu ya, 27 itu adalah jumlah derajat sholat berjamaah ya. Terus angka 7 yang selama ini juga menyertai ya teman-teman, 7 dan 17. 7 adalah surat Al-Fatihah atau pembuka. Ya, pembukaan. Dan itu angka 7 itu juga isi dari Zero Ismi ini yang saya tuh nggak sadar selama ini. Jadi sebuah perenungan ketika saya diem. Nah, disinilah saya itu merenung, kok bisa ya gitu, baru nyambung semua ya. Nah, ternyata 7 itu surat Al-Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah itu adalah pengaplikasian dari Zero Ismi gitu ya. Nah, habis itu angka 17. Nah, angka 17 itu kan jumlah rakaat sholat kan, 17. Jadi saya tuh dari dulu tuh 7-17 kayak gitu. Nah, di tahun 2017 saya tuh menikahnya. Habis itu saya nikahnya 01-07-17 ya. Habis itu saya terbit bukunya Zero Ismi juga di tahun 2017 ya. Terus habis itu angka-angkanya yang sering saya lihat tuh 717 ya selama ini. Habis itu nomor saya teman-teman, nomor WA saya dari dulu sejak saya SMP sampai sekarang ya, dia ditutup dengan angka 7 ya. Jadi 085647247537 kayak gitu, saya nggak sadar loh itu. Ya, habis itu nomor rekening saya loh. Nomor rekening saya itu BRI, belakangnya 537. Seperti apa? Seperti angka nomor terakhir di nomor WA saya. Ya. Jadi angka itu terus, habis itu teman-teman tahu nggak? Masya Allah banget loh. Habis itu lagi ya, angkanya itu saya left-pad ya. Left-pad saya 9. Tahu nggak teman-teman? Angka 9 itu kan Asmaul Husna kan? 99. Nah, 9 tambah 9 18. 18 itu kalau di numerologi ditambah lagi 1 tambah 8 9 juga. Jadi angka 9 itu angka paripurna gitu loh. Jadi di dalam Al-Quran tuh angka itu luar biasa loh. Kenapa kok 114 surat ya? Kok kenapa 114 surat gitu loh? Kenapa kok Al-Fatihah 7 surat, 7 ayat, di mana dia harus dibaca terus dalam sholat? Itu kan kalau dibedah itu dahsyat ya. Makanya kenapa saya tuh merasakan bahwa kok angka-angka ini tuh apa ya, angka-angka sakralnya dalam agama Islam tuh menyertai perjalanan hidup saya gitu loh. Makanya di sini kenapa mungkin kehidupan di masa saya itu juga banyak diguncang oleh banyak hal untuk bisa menyampaikan ini semua ya teman-teman, karena ini semua adalah sesuatu yang menurut saya ajaib banget ya, dimana setiap angka dan apapun yang kita lihat di belakangnya itu ada ruh Tuhan yang sedang ngomong gitu loh. Ngomongnya kan nggak pakai suara ya, nah ngomongnya itu pakai apa ya, ya pakai batin kita tuh yang nangkep gitu loh bahasanya. Jadi kayak ada sesuatu itu berasa, kalau itu benar-benar pesan apa tidak itu berasa di batin gitu ya. Makanya kenapa kita lebih banyak terbuka kesadarannya, supaya apa, kita bisa mengambil pesan ketika alam semesta ya memberikan pesan-pesannya lewat kehidupan kita ya, apapun itu kita itu bisa nangkep itu dengan tek 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 kayak gitu bahasanya ya, luar biasa. Makanya kenapa ayat-ayat Al-Quran yang dahsyat itu apa sih? Kehidupan kita loh, alam semesta ini loh, pola-pola kehidupan di luar diri dan di dalam diri kita ini yang harus kita baca ya. Mereka itu ngomong gitu loh, bahasanya tuh mereka itu ngomong loh, walaupun benda mati yang kayaknya kita tuh lihatnya itu benda mati ya, tapi dia itu ngomong loh, makanya mereka tuh hidup. Makanya dalam Islam tuh diajarin kan bahwa apa, kemanapun kalian memandang disitulah ada wajah Allah. Nah, ketika terbukalah kesadaran kita
maka kita akan bisa melihat segala apa yang kita lihat adalah wajahnya Tuhan. Disitulah ada sesuatu yang ngomong, disitulah ada pesan-pesan, simbol-simbol ya, dan apapun tuh yang dahsyat banget, Masya Allah gitu loh. Ya makanya kita kan sekarang sedang belajar ya untuk benar-benar terbuka kesadarannya untuk hidup dalam penyaksiannya, di mana penyaksian hidup ini adalah apa? Ibadah paling tinggi. Ya, ibadah paling tinggi dia saat ini adalah apa ya, bersyahadat, yaitu menyaksikan saja segala film yang sudah terjadi. Film ini sudah selesai loh teman-teman, sudah dibuat Tuhan selesai. Makanya karena sudah selesai, kita itu jangan terlibat di situ. Apa? Kita saksikan segala filmnya. Ya, tidak terlibat dalam film karena udah nggak bisa terlibat kita kan. Yang bisa apa ya? Disaksikan filmnya itu. Disaksikan wajahnya Tuhan sedang menggunakan ini, kita ini gitu loh. Ya, makanya dia apa ya, dilatih setiap saat ya, setiap saat demi setiap saat tuh memang kita berlatih bersama. Saya juga sama ya, sama-sama berlatih bersama ya. Semoga kesadaran kita selalu konstan atau stay dalam kesadaran, sehingga kita bisa menyaksikan segala tayangan yang hadir setiap detik demi detiknya, tidak terlibat dalam segalanya. Biarkan emosi itu hadir ya, biarkan rasa rindu itu hadir, rasa takut hadir. Misalkan kalian baru jatuh cinta ya, biarkan hadir ya, biarkan hadir. Terima itu bahwa itu adalah wujud dari Tuhan yang sedang hadir lewat rasa-rasa itu. Jangan kalian tolak, aku nggak mau, nggak boleh. Karena apa ya, biarkanlah itu terjadi. Saksikan segala rasa karena itu semua ada anugerah dari Tuhan. Ya, semoga teman-teman semuanya bisa paham atas apa yang saya sampaikan di sini. Ya, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Seperti biasanya nanti akan saya upload di YouTube ya. Semoga menambah pemahaman kita bersama dan tidak terasa ya sudah 21 menit. Ya, semoga dimudahkan bagi teman-teman yang mau gabung di grupnya Zero Ismi, silahkan bisa cari aja TikToknya Zero Ismi, teman-teman bisa DM di situ jika mau order ebooknya di situ ya, atau mau ikut kelas privatan kayak gitu ya, bisa silahkan hadir di TikTok Zero Ismi dan silahkan DM di situ. Terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semuanya. Rahayu buat kita semua ya, dan semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini. Ya, senantiasa bahagia, damai, penuh keberlimpahan, dan bisa menerima dualitas hidup, menjadi penyaksi atas setiap detik demi detik kehidupan ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.